Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Jessica dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Nah, tapi hari ini kakak nggak sendirian loh, ada yang temenin. Yuk kita kenalan. Hai Kak Cici. Hai Kak Jessica, hai adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya adik-adik semua? Kak, kita mulai aja ya ibadah kita. Kita nyanyi lagu yang semangat yuk Kak, supaya adik-adik juga semangat ikut ibadah kita hari ini. Ya adik-adik, yuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu lagu dengan semangat, Ku Daki-Daki. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Satu kali lagi ya. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, sekarang udah lebih semangat kan? Kak, kita berdoa dulu yuk sebelum kita lanjutkan ibadah kita. Yuk adik-adik, kita sama-sama mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami siap untuk beribadah sekolah minggu pagi ini. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih ingat benda-benda ini buat apa ya? Iya, betul. Itu benda-benda yang biasanya dimiliki oleh seorang gembala sambil menjaga dombanya. Kalau gambar ini ada yang tahu? Untuk apa ya benda-benda itu? Kalau begitu, nanti kita tunggu aja ya cerita dari Kak Esther. Kak Esther nanti yang akan menjelaskan untuk apa sih benda-benda itu. Ngomong-ngomong, adik-adik udah sarapan belum? Udah kan ya? Siapa yang siapkan sarapan adik-adik? Mama ya?
Iya, Mama menyiapkan makanan yang adik-adik perlukan karena Tuhan pakai Mama dan Papa untuk memelihara adik-adik. Kakak ingat ada lagunya. Yuk, kita nyanyikan lagunya sama-sama dengan Kak Jessica. Betul Kak Jeje, lagunya adalah Jangan Kamu Khawatir. Yuk, kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab dari Kak Esther, kita mau sama-sama siapkan hati kita dengan menyanyikan satu lagu. Firman Tuhan, ku dengar. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Esther. Hari ini Kak Esther mau bercerita kepada adik-adik, yaitu tentang Allah memberikan kemenangan kepada Daud. Nah, sebelum Kak Esther cerita, yuk kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan juga berkati Kak Esther yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, hari ini Kak Esther nggak sendiri. Kak Esther ditemani oleh, kenalan dong sama teman-teman yang ada di rumah. Kok Lili? Loh, Lili kenapa sedih? Coba cerita sama Kak Esther. Aku sedih, aku takut juga Kak, karena aku akan ada lomba di sekolah. Tapi teman-temanku semuanya pintar-pintar. Aku takut kalah.
enggak yang sama seperti Lili? Wah, untuk itu Kak Esther mengajak adik-adik yang ada di rumah dan juga Lili, kita saksikan cerita berikut ini. Kala itu bangsa Filistin siap melawan umat Israel. Setiap hari bangsa Filistin mengirimkan tentara andalannya, yaitu bernama Goliat. Dia sangat tinggi, sangat kuat, memakai baju sirah dan membawa senjata. Dan dia setiap hari menantang bangsa Israel. Siapa yang berani melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Raja Saul dan umat Israel mendengar hal itu. Mereka sangat ketakutan karena tidak ada seorang pun yang sekuat Goliat untuk melawan dia. Suatu hari, Isai mengirim Daud untuk membawakan makanan kepada kakak-kakaknya. Ketika Daud sedang berbicara dengan kakak-kakaknya, Goliat muncul. Ia menantang bangsa Israel. Daud berkata, Siapa orang ini? Sampai berani mencemooh barisan pada Allah yang hidup. Mendengar ucapan Daud, raja memanggilnya dan berkata, Daud, kamu masih terlalu muda. Goliat itu menjadi tentara bertahun-tahun. Tapi Daud berkata kepada raja, Aku tidak takut, Allah melindungiku. Daud keluar menemui Goliat, tapi tanpa baju sirah, tanpa pedang, tanpa ketopong. Daud hanya membawa tongkat, pengumban atau ketapel, dan dia mengambil 5 buah batu yang licin. Goliat tertawa melihat Daud, karena Daud pergi melawannya tanpa membawa apapun. Daud berkata, Engkau membawa pedang dan tombak, namun aku memiliki Tuhan Allah bersamaku. Aku melawan engkau dalam namanya yang penuh kuasa. Pertempuran ini milik Tuhan dan ia akan menang. Goliat mendekati Daud untuk menyerangnya, dan Daud segera berlari maju untuk menemui Goliat. Setelah itu ia meletakkan sebuah batu dalam pengumbannya, dan Daud mengayunkannya sekuat tenaga. Dan Daud pun melepaskan pengumbannya. Pum! Batu itu mengenai dahi Goliat. Dan Goliat jatuh ke tanah dan ia langsung mati. Bangsa Filistin melihat bahwa jagoan mereka tewas, mereka berbalik arah dan melarikan diri ketakutan. Dan kini setiap orang mengetahui bahwa Allah menyertai Daud. Ia percaya kepada Allah dan Allah memberikan semua yang dia butuhkan untuk membebaskan umat Allah dari musuh mereka. Nah, adik-adik, sekarang kita jadi tahu ya dari cerita yang tadi bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang mampu membuat kita semua keluar dari kesulitan. Sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel tadi. Allah mampu membuat Daud bisa mengalahkan siapa ya? Benar, mengalahkan Goliat yang badannya besar. Daud meskipun masih muda, masih kecil, tapi Allah membuat dia mampu membuat bangsa Israel memperoleh kemenangan. Karena Daud percaya kepada Allah bahwa Allah luar biasa. Nah, adik-adik dan juga Lili sekarang tidak boleh takut lagi ya, karena kita punya Allah yang luar biasa. Iya Kak, jadi aku sekarang tahu dan aku sekarang tidak boleh takut lagi. Aku akan ikut lomba dengan senang hati. Nah, begitu dong. Adik-adik juga ya,
dalam hal apapun tidak usah takut dan khawatir, karena kita punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Asalkan Lili juga mau berusaha, Lili juga mau belajar. Jadi ketika ada lomba nanti, Lili jadi siap dan berani. Oke? Iya Kak, siap. Nah gitu dong. Nah adik-adik, mulai sekarang kita tidak boleh takut lagi ya. Yuk kita sama-sama katakan, Allahku luar biasa. Hebat ya adik-adik. Daud yang kecil bisa mengalahkan Goliat yang sangat besar cuma dengan pengumban dan batu. Tapi yang pasti Daud bisa mengalahkan Goliat karena Tuhan yang menolong Daud. Makanya Daud berani karena dia tahu ada Tuhan yang menolong dia. Kita ulangi lagi yuk ceritanya sambil bernyanyi. Yuk. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbarnya, tak Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbarnya, tak Goliat mati, puji nama Tuhan. Adik-adik, sekarang waktunya kita mau belajar ayat hafalan kita yang diambil dari Alkitab. Ayat hafalan kita diambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 10b. Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Satu kali lagi ya. Yesaya pasal 41 ayat 10b. Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Selamat pagi adik-adik. Sekarang waktunya adik-adik membuat aktivitas bersama Kak Watri. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita kan? Cerita tentang Daud dan Goliat, di mana Daud berhasil mengalahkan Goliat hanya dengan ketapel dan umban. Tapi itu semua karena Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud, karena Daud bersandar kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat aktivitas membuat ketapel dan umban. Ayo kita mulai membuatnya adik-adik. Alat dan bahan yang kita siapkan yaitu kertas karton, stik es krim, benang, lem, pulpen, gunting dan double tip, kertas warna yang kita gunting dengan pola lingkaran, dan kertas putih ya adik-adik. Pertama-tama kita ambil stik es krimnya, kita ikat dengan benang adik-adik. Ambil satu lagi, kita ikat juga. Lalu kita tempel double tip. Gini adik-adik. Lalu kita tempel di atas karton yang sudah kita siapkan. Udah jadi ketempelnya. Lalu kita tempel umbannya. Menjadi seperti ini adik-adik. Di kertas putih ini kalian dapat menuliskan doa kalian masing-masing. Doanya bebas ya adik-adik.
Contohnya seperti ini adik-adik. Kertas yang sudah ditulis tadi, adik-adik tempel di sini adik-adik. Hasilnya menjadi seperti ini adik-adik. Selamat mengerjakan aktivitas. Adik-adik, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Siapkan persembahan adik-adik, dimasukkan ke dalam celengan persembahan atau ke dalam amplop yang sudah disediakan papa dan mama. Nanti adik-adik bisa minta papa atau mama untuk mentransfer persembahan adik-adik ke rekening gereja atau bisa juga dengan men-scan barcode ini. Yuk, sambil kita sama-sama nyanyikan lagu Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, kita akan bawa persembahan kita di dalam doa kepada Tuhan. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya, kita tidak perlu takut karena ada Tuhan yang selalu menolong kita, seperti Tuhan juga sudah menolong Daud yang kecil. Kak Jessica, yuk kita nyanyi lagi ya sebelum kita tutup ibadah kita hari ini. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbarnya, Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbarnya, Goliat mati, puji nama Tuhan. Yuk adik-adik, kita akan tutup ibadah kita hari ini dalam doa. Kita mau sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh belajar dari Daud yang kecil yang sudah Tuhan pakai. Terima kasih karena Tuhan juga menolong kami seperti Tuhan sudah menolong Daud. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Bapa, terima kasih
Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa, seperti Tuhan sudah menolong Daud, Tuhan juga yang akan menolong adik-adik dan juga kakak. Yuk, kita akan bertemu lagi minggu depan di ibadah sekolah minggu.